Halo guys, masih di materi cara monetisasi TikTok. Ya, ini adalah cara pertama dengan menjadi influencer. Jadi influencer ini adalah cara paling sering dan paling lumrah ketika kamu punya komunitas di sosial media, termasuk TikTok. Tapi sebenarnya apa sih influencer itu? Nah, kalau secara pengertian singkatnya, influencer itu artinya pemberi pengaruh ya. Jadi, influencer yang sebenarnya itu adalah influencer yang punya follower organik atau follower yang alami dan bukan beli. Yaitu follower yang menghargai value yang ditawarkan sama kreatornya itu di tiap kontennya. Nah, biasanya kontennya ini berfokus ke satu bidang yang emang dia kuasai atau fokusin. Dan influencer yang memiliki pertumbuhan organik seperti ini itu disukai sama brand. Ya, karena kan tumbuhnya alami. Jadi pendapatan dari influencer, dari sisi influencer pun itu bakal lancar, guys. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber pendapatan yang bisa kamu peroleh kalau kamu jadi influencer. Yang pertama, endorse. Endorse foto atau video. Ini biasanya endorsement itu diproduksi sama influencernya dengan brief dari klien ya. Dan ini biasanya cuma sekali-sekali gitu. Nah, berikutnya paid promote. Paid promote ini kalau tadi diproduksi sama influencer, paid promote ini biasanya cuma dikasih materi sama brandnya, tinggal upload doang. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih simple, tinggal dapat materinya, dapat foto atau videonya, tinggal upload. Yang berikutnya adalah brand ambassador. Nah, kalau tadi sifatnya mungkin lebih ke sekali-sekali aja, brand ambassador ini jangka waktunya lebih panjang, lebih eksklusif. Karena si influencer ini jadi brand ambassador itu berarti jadi wajahnya dari satu brand. Jadi the face of it. Jadi kayak tampil terus kan. Jadi emang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, lanjutnya adalah event atau store visit. Ini adalah undangan buat datang ke suatu acara atau toko dengan tujuan supaya followernya si influencer ini mau datang juga atau paling nggak tahu lah. Nah, terus pertanyaannya adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan ini ya, untuk mendapatkan endorse, paid promote, brand ambassador atau event store visit ini caranya gimana? Nah, caranya itu ada dua. Ya. Yang pertama, itu menunggu. Jadi influencer itu bisa menunggu dan berharap kerjaannya bakal datang sendiri atau menghampiri mereka. Nah, sambil nunggu bisa nih dengan memaksimalkan konten-konten yang dibikin. Kita bisa maksimalin konten-konten kita atau memaksimalkan personal branding kita. Misalnya kita emang konten-kontennya itu unboxing mobile phone atau review mobile phone. Nah, kita maksimalin di situ sampai nanti dinotis sama brand gitu. Oh, ini ya orang ini konten-kontennya mobile phone nih, cocok sama brand kita, terus di kontak atau di notice sama agency. Jadi biasanya itu agency ini adalah orang yang menghubungkan antara klien yaitu brand dengan influencer. Itu namanya biasanya agency. Cara kedua adalah dengan mencari. Mencari gimana? Jadi kita itu bisa dan boleh emang menghubungi langsung. Menghubungi brand atau menghubungi agency biasanya. Jadi lebih sering ke agency sih. Kalau brand itu juga nggak salah juga. Itu contoh nih, contoh. Kita misalnya cari agensi di Indonesia ya. Nih, contoh. Ini misalnya kita cari agensi influencer ini Indonesia. Tuh muncul kan ada platform influencer marketing Indonesia, penghubung brand dan bisnis dengan influencer. Nah, bener kan? Nih misalnya kita buka nih ada retail itu jadi ada All Star, ada Great Voice, ada influencer. Pokoknya gini-gini tulisannya influencer platform ini silakan aja dihubungi. Misalnya gini di All Star ini ada send message atau ada menu-menu gini kan. Saya seorang influencer, nah, misalnya gitu. Mau kontak mau kontak mereka gitu. Boleh aja tinggal misalnya ini kan tadi ini chat ya rasanya tadi. Ini chat, nama siapa? Nama, mail gitu. Pesannya misalnya selamat pagi tim All Star, kenalin dulu namamu. Perkenalkan nama saya Abi Bayu. Saya adalah misalnya gini. Selamat malam. Selamat siang. Perkenalkan selamat siang tim All Star gitu.
Perkenalkan, nama saya Abi Bayu. Saya adalah kreator TikTok. Terus misalnya beberapa konten saya, ya itulah ya, beberapa konten saya bersifat tentang edukasi dan knowledge atau tentang komedi gitu. Dan salah satu konten saya adalah ini, kasih link misalnya. Di sini saya ingin menawarkan kerjasama dengan tim All Star, mengingat potensi yang saya lihat di platform saya bisa bermanfaat untuk tim All Star dan juga brand di kemudian hari. Itu juga bisa tuh. Dan saya harap, terima kasih atas perhatiannya, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Udah, send. Dan kalau misalnya kamu mau hubungin brand dengan cara kayak gitu juga bisa tuh. Ya tinggal diedit aja, tinggal disesuaikan sama brand yang dibicarakan gitu. Nah, di satu sisi definisi influencer sendiri itu tidak selalu tentang angka, tapi juga bisa tentang seberapa besar pengaruh atau kemampuannya untuk influence followernya. Tapi memang sih kalau kamu bisa ngembangin audiens kamu sampai jumlah yang cukup besar, brand itu akan bisa lebih percaya ke kamu, ke influencer gitu. Nah, sekarang gini, kita coba persiapkan diri aja buat kamu yang belum punya ya. Ini kita tentukan rate card kalau misalnya ada endorsement. Kita tentu ini. Simpel aja, kamu tinggal tulis di note nama akun TikTok. Terus rate card-nya itu berapa? Rate card endorse itu berapa? Nah, rate card brand ambassador itu berapa? Rate card untuk event visit itu berapa? Nah, terus kalau kayak gini ntar mungkin ada yang tanya lagi, untuk menentukan rate card gimana ya? Nah, ini kamu bisa mencoba cek akun lain kira-kira berapa di yang namanya TikTok Money Calculator. Kita coba ya. Misalnya kita coba buka websitenya. Nah, yang kita coba dari siapa ya, random. Kita masukkan TikTok Money Calculator. Udah. Nah, dari sini dengan follower sekian, kamu bisa jadi patokan. Oh, berarti kalau kamu masukin username sendiri juga nggak apa-apa. Masukin username gitu. Terus kamu search, oh, dari TikTok Money Calculator berarti kira-kira dengan followerku segini, rata-rata kita nge-charge rate kita tuh kayak gini ya. Nah, terus itu kamu bisa charge-in atau kamu bisa masukin ke rate card-mu. Itu dia caranya menentukan rate card yang simple dan mudah. Oke? Nah, jadi mungkin sekian ya materi tentang cara cari duit di TikTok dengan jadi influencer. Kalau misalnya teman-teman atau konco-konco mau diskusi atau mau ada yang ditanyain, bisa langsung ke forum yang udah disediakan tentunya. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya, masih tentang mencari cara atau mencari monetize, mencari cuan di TikTok. Sampai jumpa.